Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Dan pada kesempatan malam hari ini sedikit yang hendak kita sampaikan mengenai bagaimana kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Salman Al-Farisi menceritakan tentang kehidupannya, tentang biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, aku seorang lelaki Persia dari Isfahan, warga suatu desa yang bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti tentang pertanian. Dan aku sendiri, kata dia, yang paling disayangi oleh ayahku dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya, aku tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku seperti seorang budak saja, karena bapaknya beragama Majusi, sehingga bagaimana mereka menyembah kepada api. Dan Salman ini dia diperintahkan untuk menjaga api, bertanggung jawab terhadap nyalanya api tersebut. Dia tidak membiarkan api tersebut padam. Kemudian dia ceritakan bahwa ayahnya ini memiliki tanah yang sangat luas. Dan pada suatu hari, karena ayahnya ini sibuk mengurus bangunan-bangunan, maka kemudian beliau berkata kepada Salman, kepada anaknya ini, wahai anakku, hari ini aku sibuk mengurus bangunan, sehingga aku tidak sempat untuk mengurus tanah-tanahku. Coba engkau pergi ke sana, kamu urusi tanah tersebut. Maka beliau menyuruh Salman ini untuk melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka kata Salman, aku pun keluar menuju tanah ayahku. Di dalam perjalanannya, aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja, melarang aku keluar, katanya. Maka tatkala aku melewati gereja tersebut, aku mendengar suara mereka yang sedang sholat, sedang sembahyang. Maka aku masuk ke dalam gereja tersebut untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan.
Begitu aku melihat mereka, maka aku kagum dengan apa yang mereka lakukan, dengan sembahyang mereka, dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Maka aku berkata di dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam, dan aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Kemudian aku bertanya kepada mereka, dari mana asal usul agama ini? Maka mereka menjawab, dari Syam, dari Syria ya. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku, padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku, sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu dengan ayahku, maka beliau pun bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan? Maka aku menjawab, kata Salman, ayah, aku lewat pada suatu kaum yang mereka sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, maka aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Maka ayahku menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Maka aku membantah, demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Ini Salman. Jadi oleh ayahnya, akhirnya dia dirantai, dipenjara di dalam rumahnya. Lah pada suatu hari ada serombongan dari orang-orang Nasrani yang mereka diutus untuk menemuiku, kata Salman. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria, dari para pedagang Nasrani, maka kasih tahu aku ya, beritahu mereka tentang aku. Aku juga meminta agar apabila para pedagang itu selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin agar aku bisa bertemu dengan mereka. Maka ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku, kata Salman. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas, lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syria. Sesampainya aku di Syria, aku bertanya, siapakah orang yang paling ahli agama di tempat ini? Maka mereka menjawab, uskup atau pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta tersebut, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersama kamu. Aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Maka pendeta tersebut menjawab, silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta tersebut orang yang sangat jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya,
dia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang miskin, sehingga sampai terkumpul 7 peti emas dan perak. Sampai terkumpul 7 peti emas dan perak. Maka aku sangat benci perbuatan pendeta ini. Kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku sampaikan kepada khalayak tentang apa yang terjadi sebenarnya, bahwa pendeta tersebut seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikan kepada orang-orang miskin sedikit pun. Maka mereka pun mempertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengetahui akan hal itu? Maka aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya. Maka mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh dengan emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, maka mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburkannya. Kemudian mereka menyalib pendeta tersebut di satu tiangnya dan melempari jasadnya dengan batu. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang dia ini mengerjakan sholat 5 waktu yang lebih bagus dari dia. Artinya dia ini orang yang rajin beribadah, yang rajin sembahyang, dia sangat zuhud, dia sangat mencintai akhirat, selalu beribadah di siang dan malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada yang lainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat, telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Kepada siapa aku ini engkau wasiatkan? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati, dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagian, kecuali seorang yang tinggal di Mosul. Mosul itu kota di daerah Irak, yakni fulan, dia katakan. Dia memegang keyakinan seperti aku ini, temuilah dia di sana. Lalu tatkala dia telah wafat, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul. Aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Kemudian orang yang ketemu itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati dia sangat baik sebagaimana yang diterangkan si fulan tadi kepadaku. Namun dia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai fulan, ketika itu si fulan mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu. Kini takdir Allah akan berlaku atasmu sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan?
dan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Maka orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang yang ada di Nasibin. Nasibin itu satu kota di Aljazair, yakni fulan, temuilah dia. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seseorang yang ada di Nasibin tersebut. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si fulan kepadaku. Orang itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati dia benar-benar seperti yang si fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersamanya, ya, bersama dengan dia, seorang yang sangat baik. Namun ketika kematian hampir datang menjemputnya dan di ambang kematiannya itu, aku berkata, wahai fulan, ketika si fulan mewasiatkan aku kepada fulan dan kemarin fulan mewasiatkan aku kepadamu, sepeninggalmu nanti kepada siapa aku akan engkau wasiatkan dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Maka orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria. Amuria itu kota di Romawi. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silahkan mendatanginya. Terus seperti itu, ya. Jadi singkat cerita, Salman ini berpindah-pindah sampai akhirnya dia menemui seseorang yang ada di Amuria tadi, yang ada di Romawi tadi. Kemudian dia pun berkata seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian dia hidup bersamanya sampai, ya, dia katakan, di tempat orang itu aku bekerja sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah berlaku untuknya. Orang itu pun mau meninggal tadi. Kemudian sebagaimana yang lainnya kepada orang-orang sebelumnya, ya, yang dia hidup bersamanya, dia katakan, sekarang kepada siapa aku akan engkau wasiatkan dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar, diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Maka diri Nabi itu terdapat tanda, dan pada diri Nabi tersebut itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan, yaitu dia mau makan hadiah tetapi dia tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua baunya terdapat tanda cincin kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Kemudian orang ini pun meninggal dunia, dan sepeninggalnya aku masih tinggal di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sampai pada suatu hari lewatlah di hadapanku serombongan orang dari Kaleb. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka menjawab, ya. Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku. Namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka mendolimiku dengan menjualku sebagai budak ke tangan orang-orang Yahudi, kepada seorang Yahudi. Kini aku tinggal di tempat orang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini daerah sebagaimana yang disebutkan si fulan kepadaku. Aku tidak biasa hidup bebas. Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Dia membeliku darinya.
kemudian membawaku ke Madinah. Begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan si fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Aku mengutus seorang rasulnya, dan dia telah tinggal di Mekah beberapa lama. Jadi apa itu? Allah mengutus seorang rasul katanya, dan dia telah tinggal di Mekah beberapa lama, yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Nah, jadi singkat ceritanya nanti bagaimana akhirnya Salman ini dengan perjalanan yang panjang, Pak, Insya Allah. Ini ketika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, dia mendapatkan hidayah, akhirnya mengenal Islam, ya, dan dia masuk Islam, ya. Sampai nanti diceritakan bagaimana ketika dia ini masuk Islam, ya, kemudian dia menjadi budak, dan untuk bisa merdeka bebas dari perbudakan itu dia harus oleh majikannya, ya, dia harus menanam 300 pohon kurma dan juga harus membayar uang sebesar 40 uqiyah. 40 uqiyah, padahal satu uqiyah itu sekitar 30, hampir 32 gram emas itu. Tapi bagaimana akhirnya nanti ketika ketemu dengan Rasulullah, ya, semuanya itu bisa terbayarkan, ya. Kemudian kurma yang 300 tadi atas bantuan sahabat-sahabatnya kemudian ditanam, kemudian juga 40 uqiyah tadi itu juga terbayarkan itu. Padahal 40 uqiyah itu kalau dinilai berapa gitu. Jadi satu uqiyah itu sekitar 32 gram emas. Kalau 40 berarti 30, katakanlah misalnya itu 30 saja, 30 kali 40 itu sudah 1200 gram emas, itu berarti 1 kilo lebih itu. Jadi untuk memerdekakan dirinya, ya, dia harus bayar itu. Dan akhirnya oleh Rasulullah dan para sahabatnya nanti bagaimana semuanya itu bisa terbayarkan sehingga nanti Salman akhirnya masuk Islam dan bebas dari perbudakan. Insya Allah ini satu perjuangan yang luar biasa dari seorang yang bernama Salman Al-Farisi sampai dia masuk Islam. Artinya dari sini intinya bagaimana hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang pilihan. Maka ketika kita sudah mendapatkan hidayah di atas Islam, maka bagaimana kita menjaganya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk mempelajarinya dengan baik sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang terbaik karena mendapatkan hidayah, yaitu berupa Islam ini. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian karena tadi terlambat. Perkiraan saya itu saya masih berpikir setelah Isya gitu. Jadi saya tadi santai saja gitu. Jadi saya itu maghriban tadi di kebonan itu, ya, di Surabari itu. Kemudian setelah saya maghrib itu juga masih santai, baru dapat telepon tadi, ya, sehingga ya agak terlambat tadi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.